Kembali lagi di akun channel Saiful Amin 99, akun yang memberikan informasi mengenai dunia properti. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Bagi Anda yang berniat untuk segera memiliki rumah, tentunya saat ini Anda berpikir keras bagaimana caranya supaya dana Anda cepat terkumpul. Hanya saja, harga rumah tidaklah murah. Bayangkan harga satu rumah saja sekarang bisa dijual dari harga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tak heran jika rumah kerap dijadikan sebagai simbol kesuksesan dan kemapanan seseorang. Ditambah lagi dengan luas serta lokasi rumah tersebut yang turut mempengaruhi nilai jual dan prestis si pembeli. Fakta tingginya kebutuhan akan rumah membuat aset yang satu ini tak pernah sepi pembeli. Hal tersebut tentu berbanding lurus dengan harganya yang semakin lama semakin melambung tinggi. Rata-rata properti rumah memiliki nilai ekonomi yang stabil dan harganya cenderung naik dari tahun ke tahun. Hal ini sangat tepat jika dijadikan aset yang satu ini sebagai pilihan investasi jangka panjang di luar fungsi utamanya sebagai hunian. Kecenderungan terjadinya kenaikan harga rumah setiap tahunnya seringkali menjadi kendala utama bagi sebagian orang untuk bisa memiliki sebuah rumah. Jika sudah seperti ini, pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR adalah salah satu solusi yang patut untuk dipertimbangkan. Fasilitas KPR menjadi pilihan bagi semua orang yang hendak memiliki rumah tetapi dana yang dimiliki terbatas. Melalui KPR, Anda dapat mengajukan dan menerima sejumlah dana dari bank selaku lembaga pembiayaan untuk membeli rumah impian Anda. Bila dulu pengajuan KPR cenderung ribet, di zaman now pengajuan KPR serta prosesnya tidak terlalu merepotkan. Bahkan, Anda bisa apply KPR secara online di website perbankan yang kalian inginkan. Namun, sejauh manakah kemudahan dalam mengajukan dan mendapatkan fasilitas KPR dari bank perlu dicatat sama seperti pengajuan kredit lainnya. Pengajuan KPR juga membutuhkan sejumlah uang muka atau DP down payment. Sebelum mengajukan KPR, ada baiknya Anda mengetahui berapa besarnya DP KPR yang berlaku. Uang muka atau down payment KPR yang semula minimal 5% dipangkas menjadi 1% khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Setelah mengetahui info besaran uang muka KPR, sebaiknya mulai sekarang Anda bersiap-siap menyiapkan dananya. Perkuat niat Anda dalam memiliki rumah impian dan sembari jalan, mulai siapkan uang mukanya. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda pilih sebagai solusi dalam mempersiapkan uang muka KPR. Yang pertama yaitu menabung dengan cerdas. Dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi, terutama bagi Anda yang selama ini memiliki kebiasaan buruk dalam mengatur keuangan. Hitung terlebih dahulu besaran uang muka yang harus dipenuhi. Dengan begitu, jumlah tabungan per bulan dan jangka waktu menabung bisa tampak jelas. Ketahui dengan jelas kemampuan keuangan Anda untuk menabung setiap bulannya sehingga pos-pos keuangan lainnya tidak terganggu. Misalnya, dengan menyisihkan uang 1 juta rupiah per bulan, maka Anda bisa mengumpulkan uang muka tersebut selama 15 bulan. Langkah ini akan sangat efektif selama Anda melakukannya dengan disiplin dan kemauan yang tinggi. Yang kedua, cari penghasilan tambahan. Jumlah 1 juta per bulan ada kalanya masih membebani keuangan mengingat berbagai kebutuhan lainnya juga harus dipenuhi. Jika merasa kesulitan dalam menyisihkan 1 juta setiap bulannya, mencari penghasilan tambahan adalah solusi yang bisa dipertimbangkan. Ini akan meringankan beban keuangan Anda, bahkan mungkin bisa mempercepat pengumpulan dana demi uang muka. Yang ketiga, manfaatkan bantuan uang muka.
Bagi Anda yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, program yang satu ini bisa dijadikan sebagai solusi. Secara khusus, pemerintah memiliki layanan bantuan uang muka perumahan bagi PNS. Hal ini ditangani Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Bapertarum PNS. Bantuan ini diberikan dalam bentuk sejumlah uang yang pemanfaatnya memang khusus untuk kepentingan uang muka KPR. Besaran dana tersebut akan disesuaikan dengan golongan terakhir dari pemohon. Di luar bantuan tersebut, seorang PNS juga berhak untuk mendapatkan fasilitas bantuan tambahan dana uang muka dengan tenor tertentu yang lebih menguntungkan. Bantuan ini bisa didapatkan dengan cara mengajukan langsung kepada pihak Bapertarum PNS atau dengan menghubungi bank yang memiliki kerjasama dengan lembaga tersebut. Fasilitas ini tentu akan sangat membantu dan mempermudah langkah Anda dalam mendapatkan uang KPR. Yang keempat, gunakan fasilitas manfaat layanan tambahan BPJS Jam Sostek. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan memiliki program manfaat layanan tambahan untuk pekerja BPJS Jam Sostek agar terbantu dalam kepemilikan rumah dengan persyaratan yang mudah bagi para pekerja yang ingin memiliki hunian rumah sendiri. Para pekerja akan diberikan kredit perumahan pembiayaan bunga rendah sebesar 9% melalui kerjasama perbankan. Syaratnya pun cukup mudah. Peserta telah aktif minimal selama 1 tahun di BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ada 3 program, yaitu fasilitas kredit kepemilikan rumah atau KPR, fasilitas pinjaman uang muka perumahan atau PUMP, serta pinjaman renovasi rumah atau PRP. Ada juga program bernama KPR BPJS hanya menawarkan besaran bunga sebesar 7,75%. Jauh lebih kecil dengan penawaran program KPR lainnya yang mencapai sekitar 9%. Program baru BPJS memiliki 2 jenis pengajuan KPR BPJS, yaitu KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, KPR non-subsidi untuk kelompok di luar kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kelima yaitu mengajukan kredit tanpa agunan atau KTA. Ini adalah langkah terakhir yang bisa Anda jadikan sebagai pilihan meskipun tidak disarankan oleh para ahli keuangan. Mengajukan KTA sebagai uang muka KPR akan membuat Anda memiliki 2 hutang sekaligus, yakni hutang cicilan KPR dan juga hutang cicilan KTA tersebut. Jadi, pilihlah fasilitas bantuan pinjaman yang paling tepat kalau memang Anda berkesempatan untuk mengakses salah satu di antaranya. Demikian info mengenai beberapa tips cara mengumpulkan uang muka atau DP. Semoga info yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi dengan video-video kami berikutnya.